Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda yang sering bermain di jalur tanjakan, istilah gradien sudah tidak asing lagi. Setidaknya pernah mendengar bahwa jalur tanjakan itu memiliki gradien sekian persen. Gradien atau kecuraman tanjakan memang dihitung dalam satuan persentase. Satuan persentase ini kadang-kadang membingungkan bagi yang baru bersepeda. Karena kalau membicarakan kemiringan, satuan yang sering kita gunakan adalah derajat. Jalur bersepeda Bandung-Lembang memiliki gradien rata-rata 5,4%. Jalur Caringin Tilu pada Sukabandung memiliki gradien rata-rata 8,5% dengan gradien maksimum 24%. Nah, apa arti dari angka-angka tersebut? Bagaimana menghitung gradien? Dan bagaimana perbandingan power yang dibutuhkan untuk gradien yang berbeda? Mari kita diskusikan lebih lanjut. Apa itu gradien tanjakan? Persentase gradien tanjakan adalah tinggi vertikal di titik tiba dibagi dengan jarak tempuh horizontal dikalikan 100. Misalnya gradien 5%, itu artinya ketinggian di titik tiba adalah sebesar 5% dari jarak horizontal yang kita tempuh. Bagi yang tidak terbiasa dengan mengukur kecuraman dengan derajat, sulit membayangkan seberapa curam jalur tersebut yang dinyatakan dalam satuan persen. Mengkonversi gradien dalam satuan persen ke derajat adalah dengan menggunakan rumus arctangen. Sedangkan mengkonversi derajat ke persen adalah dengan rumus tangen dikali 100. Misalnya gradien 5% itu berapa derajat? Maka yang kita cari adalah berapa arctangen 0,05. Dengan menggunakan kalkulator yang ada di smartphone, hasilnya adalah 2,86 derajat. Berapa persen kecuraman 30 derajat? Maka yang kita pakai adalah berapa tangen 30 derajat. Dengan menggunakan kalkulator, didapatkan hasilnya 0,58. Kemudian hasil ini kalikan dengan 100. Jadi kecuraman 30 derajat sama dengan gradien 58%. Dengan cara yang sama, jalur dengan kemiringan 45 derajat berarti gradiennya 100%. Jalan datar yang tidak memiliki ketinggian, maka jalan tersebut dikatakan memiliki kemiringan atau gradien 0%. Untuk jalur turunan, tingkat kemiringan jalur tersebut dinyatakan memiliki gradien negatif. Perbandingan power. Power yang dinyatakan dalam satuan watt adalah jumlah energi yang harus kita kerahkan untuk melawan hambatan agar kita bisa mengayuh sepeda dengan kecepatan tertentu. Ada 4 hambatan yang umum yang harus kita lawan, yaitu gaya gravitasi, hambatan gesek, hambatan udara, dan hambatan mekanik. Dari keempat hambatan tersebut, yang terkait dengan gradien adalah gaya gravitasi dan hambatan gesek. Gaya gravitasi adalah hasil perkalian sinus kemiringan, berat total, dan konstanta gaya gravitasi 9,8067 meter per detik kuadrat. Sedangkan hambatan gesek adalah hasil perkalian kosinus kemiringan, berat total, konstanta gaya gravitasi, dan koefisien gaya gesek. Untuk pesepeda dengan berat total 75 kg, menggunakan ban Kenda Small Block Each yang memiliki koefisien gesek 0,00905 pada tekanan ban 35 psi, bersepeda dengan posisi tegak dengan nilai CDE 0,321, melaju dengan kecepatan 10 km per jam, kecepatan angin 0 km per jam, dan tingkat kehilangan power akibat hambatan mekanik sebesar 2%, maka power yang dibutuhkan untuk di jalan datar gradien 0 adalah sebesar 23 watt, gradien 5% sebesar 127 watt, gradien 10% 231 watt, gradien 15% 332 watt, dan gradien 20% 432 watt. Dari sini terlihat, bersepeda di jalur datar lebih sedikit membutuhkan energi, hampir setara dengan energi yang harus kita kerahkan ketika jalan santai.
Tetapi ketika bersepeda di tanjakan gradien 5%, kita harus mengerahkan power 449% lebih besar, hampir 4,5 kali lipat dibandingkan energi yang dibutuhkan ketika bersepeda di jalan datar dengan kecepatan yang sama, sepeda yang sama, dan posisi bersepeda yang sama. Perbandingan torsi. Power yang kita kerahkan adalah hasil perkalian gaya torsi atau kekuatan kayuhan pedal dengan cadence. Nah, bila kita mengayuh sepeda dengan cadence yang konstan, misalnya 80 rpm, maka bisa dikatakan torsi yang harus kita kerahkan harus ditambah kira-kira 90% untuk setiap kenaikan gradien sebesar 1%. Penambahan torsi yang besar ini tentunya tidak semua pesepeda sanggup melakukannya. Maka tak aneh ketika bersepeda di tanjakan, kita harus menurunkan kecepatan agar power yang dibutuhkan tetap di kisaran yang mampu kita sediakan. Karena hal yang paling utama dalam bersepeda adalah cadence yang konstan. Untuk pesepeda amatir, cadence di tanjakan berkisar antara 65 hingga 80 rpm. Maka untuk menurunkan kecepatan, kita harus menurunkan gear ratio. Bila pesepeda hanya mampu mengeluarkan energi sebesar 300 watt ketika di tanjakan, pesepeda dengan berat total 75 kg mampu mempertahankan kecepatan 10 km per jam hingga gradien 13%. Kemudian turun menjadi 9 km per jam untuk gradien 14 hingga 15%. Dan turun lagi sebesar 1 km per jam untuk setiap kenaikan gradien 1 hingga 2%. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.